Ya, thank you Cici Siska, Koko Andre atas pelayanannya malam ini. Ih, saya deg-degan ya. Ya, kita mau mulai sharing malam ini di dipersiapkan dengan judul dipakai menjadi tentara Allah gitu. Kenapa sih kok dipakai menjadi tentara Allah, emang mau ngapain gitu kan? Ini menurut saya kita bisa belajar dari tentara itu untuk melayani gitu. Ini menurut saya sih cukup seru, jadi semoga bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman semua bisa paham keseruannya di mana gitu ya. Jadi gini, ini kita mulai dengan sebuah poster ini. Sebuah poster yang suka muncul di film-film. Pas mempersiapkan ini, saya tuh teringat sama film, apa tuh namanya, Captain America yang First Avenger. Kalian pada nonton nggak sih? Nonton lah, itu bagus gitu. Jadi di film ini, film pertamanya si Captain America, itu kan Captain America itu nggak seganteng yang dia di Endgame Endgame ya kalau nggak salah yang terakhir gitu. Nggak seganteng itu gitu. Ternyata dia awal-awal itu kurus, kecil, pendek dan kayak nggak bisa apa-apa gitu. Masa kayak gitu jadi Kaptennya Amerika sih gitu. Itu kan nggak mungkin banget gitu ya. Tapi ternyata dia di awal film itu kondisi Amerika itu tuh kayak lagi kacau lah, lagi dijajah gitu sama Nazi gitu kan. Jadi si kapten walaupun tubuhnya kurus gitu nggak kayak tentara banget itu, tapi dia punya kemauan, dia terdorong untuk pengen daftar jadi tentara. Pas dia daftar jadi tentara, selebaran ini muncul, poster ini muncul, gambar kayak Uncle Sam gitu kan, ya kalau Amerika kan disebutnya negeri Paman Sam gitu ya. Kayak si Paman Sam tuh nunjuk gitu, I want you for US Army gitu kayak, lu tuh gua pilih nih jadi tentaranya Amerika gitu. Nah dari si kapten, saya tuh jadi kebayang gitu, jadi kayak, oh iya ya kenapa sih si kapten mau uh, jadi tentara gitu. Ternyata motivasi awal si kapten itu mau jadi tentara tuh dia mau melayani rakyat di negara Amerika itu gitu. Dia mau membela rakyat-rakyat di Amerika itu untuk melawan si penjajahnya gitu kan. Jadi kayak wah iya nih dia bisa jadi contoh tentara gitu. Jadi kayak habis itu dengan adanya si kapten ini gitu, saya belajar kalau melayani, jadi itu kan jadi tentara gitu, tentara itu kan sama dengan melayani gitu ya. Tentara tuh nggak boleh milih-milih, dalam melayani tuh dia harus seluruh rakyat rakyat Amerika gitu, mau dia yang kulit hitam kayak kulit putih atau campuran atau gimana, itu dia harus benar-benar dia layani, dia nggak boleh pilih-pilih dan dia juga nggak boleh berkubu gitu, maksudnya kayak tentara selalu bela satu kubu ini nih gitu, itu nggak boleh gitu. Tentara harus netral, harus semua benar-benar satu negara gitu. Karena itu jadi tentara itu juga kebanggaan gitu ya, makanya orang-orang di sana tuh kayaknya di sini juga deh, kayak kalau dapat pacar tentara gitu kayak kesannya wah banget gitu, wih anak tentara gitu, itu kan kayak ada apa ya, pride itu apa ya, ada kebanggaan tersendiri gitu kalau dia jadi tentara gitu. Tapi dari poster ini juga kita bisa belajar jadi tentara itu gitu. Kita kalau mau jadi pelayan itu sebenarnya kan kita yang dipilih. Kayak ini si Uncle Sam nunjuk gitu. Lu gue pilih jadi tentara gitu. Kita tuh sebenarnya kan dipilih. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Kayak si kapten kan mau gitu. Dia mau berarti dia mau berkorban, mau jadi tentara berarti kan dia mau berkorban karena dia harus jadi garda terdepan ketika negara itu diserang gitu kan. Dia harus benar-benar maju di paling depan, harus mengorbankan semua gitu. Dia juga harus mengorbankan waktunya, harus mengorbankan dia kan harus tinggal di camp juga gitu kan, harus mengorbankan uh, korban perasaan gitu ya. Dalam banget ya gitu, kalau dia kangen gitu sama keluarganya gitu kan nggak bisa gitu, karena dia harus ada tinggal gitu di camp gitu, dia harus dinas, harus
harus stay di sana gitu untuk latihan-latihan. Dan juga dia jadi tentara itu harus ada ujian saringan. Karena walaupun semua orang mau jadi tentara, belum tentu semua bisa jadi tentara. Kalau dalam konteks pelayanan, emang Tuhan nggak make orang yang mampu, tapi orang yang mau. Biasa kan kita dengar gitu ya, "Enggak lah pelayanan mah yang penting mau," gitu. Tuhan nggak pakai yang mampu, Tuhan pakainya yang mau gitu. Tapi ternyata mau aja tuh nggak cukup gitu. Maunya itu tuh harus diuji lagi gitu, karena kayak, "Ini maunya beneran nggak nih? Yakin nggak? Apa cuma mau-mau aja?" Gitu, kayak, euforia sesaat gitu, kayak, "Mau, tahu-tahu di tengah jalan, nggak mau, kayak gini mah ngapain?" Kayak gitu. Nah, makanya kita harus belajar ini. Ini menarik. 5 ujian saringan menjadi tentara Allah. Kita mau bahas tuh dari Hakim-Hakim 7 sama Hakim-Hakim 8 di beberapa ayat dengan versi BMK. Kan kayak bingung ya gitu, kok melayani kan gue berkorban gitu. Kok gue harus diuji gitu. Ini kita harus lihat dari cerita si tentara Gideon. Waktu zaman Gideon, ya kurang lebih mungkin penduduknya ada 700.000 penduduk gitu. Terus waktu itu orang-orang di sana harus ngelawan musuh lah. Ternyata pas ditanya sama Gideon, siapa nih yang mau ikut bantu ngelawan musuh? Ternyata dari 700.000 penduduk yang bilang mau itu cuma 32.000. Itu kan udah kesaring juga ya, dari 700.000 penduduk cuma 32.000 yang mau. Tapi kalau kita udah tahu kisahnya, ujung-ujungnya cuma 300 aja yang benar-benar ikut perang sampai akhir gitu. Nah, kenapa bisa dari 32.000 jadi tinggal 300 orang gitu ya? Karena ini ada ujian saringannya gitu, kayak beneran nggak nih lu mau jadi tentara, mau ikut bener-bener perang melawan musuh gitu ya. Kita bahas ini satu-satu gitu. Oke? Siap, kalian siap guys? Oke, kita mulai dari ujian pertama. Wih, kayak waktu Anda 30 menit dari sekarang gitu, enggak gitu. Yuk kita mulai. Yang pertama itu ada ujian keberanian. Ujian keberanian tuh kita mau bahas dari Hakim-Hakim 7, ayat 1 sampai 3, versi BMK. Bunyinya gini. Suatu hari Gideon dengan semua anak buahnya bangun pagi-pagi sekali. Mereka pergi dan berkemah di dekat sumber air Harod. Perkemahan orang Midian berada di sebelah utara mereka, di lembah dekat Bukit More. Tuhan berkata kepada Gideon, "Anak buahmu terlalu banyak, aku tak mau memberikan kemenangan kepada mereka atas orang Midian. Sebab nanti mereka pikir mereka menang karena kekuatan sendiri, sehingga mereka tidak memuji aku. Jadi, umumkanlah kepada anak buahmu, siapa yang merasa takut harus cepat-cepat meninggalkan gunung Gilead ini dan kembali ke rumahnya." Maka ada 22.000 orang yang pulang dan hanya 10.000 yang tinggal. Ini saringan pertama nih teman-teman, tentang ujian keberanian. Baru Tuhan bilang kayak, siapa yang merasa takut harus cepat-cepat meninggalkan gunung Gilead ini dan kembali ke rumahnya. Baru diomongin itu, dari 32.000, 22.000 pulang. Mereka pada takut. Mereka nggak berani gitu. Emang sebenarnya kan kalau kita dalam konteks pelayanan, kita harus berani ngapain sih gitu. Di sini yang saya dapat, kita pertama tuh kita harus berani beda dan nggak kompromi. Kenapa kita harus berani beda? Karena kayak, ya pasti banyak lah di pergaulan, ya nggak usah kalian deh gitu, saya aja sendiri di lingkungan teman-teman itu tuh nggak dikenal sebagai anak yang alim-alim gimana gitu, kayaknya yang anak Tuhan banget gitu, itu juga enggak gitu. Teman-teman saya juga pasti bingung lah gitu, kayak, "Wah, lu yakin lu jadi pelayan Tuhan, lu melayani Tuhan, biasa hidup lu juga nggak beda gitu, maksudnya belum sesuai firman," kayak gitu. Nah itu kayak
ujian pertama kita kalau digituin jiper nggak sih gitu kayak, iya ya, gua mah apa tuh, mana bisa, kayak gitu kan biasa kita pasti akan, jiper kayak gitu. Tapi kita harus kalau kita mau bener jadi melayani Tuhan, yang pertama kita tuh bener-bener harus berani beda gitu. Jadi kalau kita emang udah sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu, kita udah serius, kita udah kenal Tuhan, udah mulai menaati, semua firman Tuhan gitu, kita tuh udah tahu nih apa yang mendukakan Tuhan, apa yang enggak, ya kita harus berani beda gitu, kita harus berani terlihat gitu. Maksudnya, "Enggak ya, gua udah nggak gini lagi nih, gua udah nggak kata-kata kasar lagi nih, gua nggak bisa nih kalau ujian nyontek," misalnya gitu, "Aduh gua nggak bisa nih titip absen, menurut gua itu nggak boleh, itu bohong." Yang kayak gitu-gitu, itu kan pasti akan dinilai teman-teman kita yang biasa, "Alah lu gitu doang, masa gitu doang nggak ini sih, udahlah ayo gini aja," gitu. Tapi kita harus berani gitu, yang pertama itu kita harus berani, kita jangan sampai takut kayak 22 orang ribu tadi yang akhirnya mundur gitu. Kayak Daniel gitu kan dia punya, ketetapan hati gitu ya, dia berani beda gitu waktu, raja suruh nyembah dewanya raja gitu tuh, suruh nggak yang harus berdoa sama, dewanya raja gitu. Daniel kan enggak gitu, Daniel nolak gitu kayak, "Enggak, gua, nyembahnya Tuhan gua," gitu. Ya dia terus tetap berdoa kan, berapa di Alkitab sehari 3 kali, 5 kali gitu, pokoknya dia terus, dia berani beda gitu, berani bilang enggak buat yang nggak berkenan kepada Tuhan gitu. Nah, yang kedua, berani apa nih, kalau orang yang rindu melayani, itu harus berani bayar harga. Bayar harga tuh, maksudnya gimana sih gitu, berani bayar harga itu berarti berani meluangkan waktu kita. Jadi kita nggak bisa tuh kayak alasan kayak, kita udah diberkati nih, misalnya kita udah punya kerjaan, kita sibuk sama kerjaan, terus kita bilang, "Aduh nggak bisa deh pelayanan, sibuk nih gue lembur terus. Aduh gue nggak sempet deh, pelayanan ini itu, nggak ada waktu, mesti bikin ini, mesti itu. Bisnis gue kan lagi maju-majunya nih, harus meeting ini, meeting itu." Itu kayak nggak bisa gitu, orang yang rindu melayani itu harus berani bayar harga. Karena Tuhan tuh nggak pernah pakai orang yang nganggur gitu. Nggak ada orang yang emang cuma bengong gitu terus Tuhan pakai kayak, "Yuk melayani yuk," gitu, kayak enggak gitu. Tuhan nggak demen orang yang males-malesan tuh Tuhan nggak demen gitu, Tuhan demennya orang yang produktif gitu. Jadi kita, kalau untuk melayani gitu kita harus, berani bayar harga. Kita harus meluangkan waktu, kita harus mengkhususkan waktu, jangan cuma tunggu kita punya waktu gitu. Semua, eee hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pakai, itu semua tuh nggak ada yang nganggur gitu loh. Semua tuh mereka punya kerjaan masing-masing. Kayak siapa, Petrus nelayan gitu kan ya, Nabi Elia kerja di ladang, si siapa lagi, Paulus apa siapa yang, jualan tenda gitu, properti, itu semua mereka punya background pekerjaannya masing-masing gitu, nggak yang lagi nganggur, tidur-tidur, ongkang-ongkang kaki, tahu-tahu disuruh, "Ayo yuk jadi murid Tuhan Yesus," gitu, nggak gitu gitu. Tuhan maunya pakai orang yang produktif. Makanya kita kalau mau melayani, kita harus berani bayar harga buat pelayanan gitu. Yang kedua, yang kedua, kita mau bahas dari ayat 4 sampai 8. Yang kedua itu ujian kesungguhan. Kita lebih fokusin di ayat 5 dan ke-6-nya. Maka Gideon membawa orang-orang itu ke sungai. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, "Orang yang menjilat air seperti anjing harus kau pisahkan dari orang yang berlutut untuk minum." Maka ada 300 orang yang menjilat air dari tangannya. Semua yang lain berlutut untuk minum. Ya, gitu. Kenapa tes kedua, kesungguhan itu dilihat dari cara minum air gitu, kayak nggak lucu ya gitu. Emang kenapa sih minum air doang, harus harus diciduk gitu, diambil pakai tangan gitu baru diminum, bukan langsung jilat gitu. Jadi di sini background story-nya adalah latar belakangnya itu mereka kan lagi
berada di dekat Bukit More gitu kan, musuh-musuhnya orang-orang Midian itu berada di lembah apa, bukit, orang Midian itu yang kayak di bukit, merekanya yang kayak di lembah dekat si bukit itu gitu. Nah, kalau bukit sama lembah itu kan tinggian bukit gitu ya. Jadi kayak dengan gampang mereka tuh bisa nembakin pasukan itu, tentara itu 300 orang itu ketika mereka lagi istirahat minum air. Kalau yang ngejilat langsung kayak anjing, menurut kalian mereka lihatnya kemana? Kalau kayak anjing kan nunduk, langsung jilat. Fokus mata mereka kemana? Langsung ke air kan. Mereka nggak aware sama sekelilingnya. Boro-boro sama musuh yang lagi mata-matain mereka tuh mereka nggak aware. Mereka saking ausnya langsung jilat begitu, fokus mereka ke air. Mungkin ada yang norak juga gitu sampai kayak berenang nyelam atau gimana kayak saking ausnya gitu, air gitu. Ada yang mereka langsung kayak gitu. Tapi kalau mereka yang ciduk, mereka tuh kan masih jaga-jaga. Mata mereka kan masih ngelihat sekeliling kayak sambil minum begini bisa ngelihat, oh di situ tuh ada orang, waduh harus hati-hati nih, oh di sini nih yang ada ini. Mereka lebih fokus kalau yang ciduk kayak gitu. Makanya yang Tuhan pilih yang lulus seleksi kedua gitu, ujian kesungguhan itu orang yang minum airnya itu diciduk. Karena dalam pelayanan juga orientasi kita harus fokus pada tugas yang Tuhan berikan. Kita kan pelayan gitu ya, pelayan kan pasti disuruh sama tuannya. Kalau kita lupa sama tugas kita gitu, kita kan bakal salfok gitu loh kayak, ah ya udahlah ini ya yang penting ini nih air gue haus banget, gue harus minum air ini nih biar gue nggak haus. Kita nggak fokus lagi sama tugas yang dikasih kayak gitu. Tapi dia di sini juga dibilang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ada di ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini kan rada, kalau kalian pikir kan pasti kayak, ih, jadi maksudnya gimana nggak boleh mementingkan kepentingan sendiri, jadi gue nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Kayak ya udah kerja aja, pelayanan aja buat Tuhan gitu. Ya enggak gitu loh, yang di ayat ini tidak mengutamakan kepentingan sendiri yang di 2 Timotius 2 ayat 4, itu bukan kita jadi nggak bertanggung jawab atas hidup kita gitu. Kita tetap kerja, kita tetap lakukan bagian kita gitu. Waktunya kerja ya kerja, waktunya pelayanan ya pelayanan. Tapi yang penting orientasi hati. Orientasi hati kita tuh fokusnya kemana? Kalau kita kayak tentara yang ciduk, berarti kan orientasinya pada tugas, pada kehendak Tuhan gitu, pada visinya Tuhan, bukan pada kebutuhan kita aja gitu. Jadi kita nggak melekat sama yang hal-hal duniawi itu, kita nggak melekat, kita tetap fokus sama apa yang Tuhan suruh gitu, sama visinya Tuhan. Nah, jadi ini juga kita bisa belajar kalau kita jadi pelayan Tuhan, waktu kita kebentur kepentingan pribadi, itu akankah kita mundur dari pelayanan gitu. Ya misalnya harus milih antara pelayanan atau meeting gede atau gimana, meeting yang penting gitu, kita akan milih apa gitu, apa kita langsung mundur gitu, apa kita langsung kayak, aduh Tuhan yang ini aja nih, sayang nih meeting ini nih cuannya lebih gede gitu, apa gimana gitu. Kita harus ingat gitu, kita pelayan Tuhan, kita punya Tuan gitu, kita harus fokus sama yang Tuannya tugasin gitu. Nah, kita ke ujian yang ketiga. Ini ujian ketaatan. Itu dibahasnya di ayat 9 sampai 15. Tapi kita fokus di 13-14. Ketika Gideon tiba di sana, ia mendengar seseorang sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Orang itu berkata begini, saya bermimpi ada seketul roti terguling-guling masuk ke perkemahan kita, lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai menjadi serata tanah. Kawannya menjawab, wah itu pasti pedang Gideon anak Yoas, orang Israel itu. Berarti Allah sudah memberikan kemenangan kepadanya atas orang Midian dan seluruh angkatan perang kita.
di sini kalau kalian baca full, itu dari 32.000 berkurang 22.000, jadi tinggal 10.000 kan. Dari 10.000 itu kesaring lagi, jadi tinggal 300. Si tentara Midian itu tuh banyak, ratusan ribu bisa jadi, dan Gideon cuma punya 300 tentara. Itu kan bagi Gideon, ya kalau kita jadi Gideon, kita juga mikir lah, gila aja lo 300 banding ratusan ribu, mana lu bisa menang? Bedanya kan jauh gitu kan. Nah itu Gideon juga sebenarnya kan takut. Makanya dia pada malam itu dia survei gitu, dia apa ya, mengintai dia mengintai ke musuhnya, terus dia dengar gitu kayak, oh mereka udah mimpi kayak gitu, artinya dengan 300 ini Gideon emang udah dikasih kemenangan sama Tuhan gitu. Jadi Gideon tuh diuji gitu, mau nggak taat gitu, mau nggak jalan nih, walaupun lu cuma punya 300, lu nggak bisa, kesannya nggak bisa apa-apa, cuma 300 lawan ratusan ribu, tapi lu mau taat nggak nih, Tuhan udah kasih loh kemenangan gitu, Tuhan udah kasih jalan gitu, bisa nggak lu taat gitu. Jadi kalau kita jadi pelayan Tuhan, pasti kan kita punya kelemahan masing-masing gitu ya, kayak gue mah nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, masa sih disuruh begini, enggak kali, bercanda nih Tuhan, nggak bisa, gue mana bisa kayak gitu gitu. Nah tapi kayak mau nggak sih sebenarnya kita taat aja gitu, karena kayak si Gideon, keadaan yang mustahil itu membawa kemuliaan bagi Tuhan gitu. Seringkali kan kita takut gitu ya, kayak ya Tuhan, masa gue orang pendiam gini nih, alim-alim gini, disuruh sharing gitu di depan orang, gimana berani Tuhan, malu ya gitu-gitu. Mau nggak kita taat gitu, mau nggak kita coba jalanin aja gitu, kita taat sama Tuhan. Karena seringkali kita tuh ngerasa kalau Tuhan kasih tugas, itu tuh kayaknya berat gitu. Padahal kan sebenarnya simple gitu ya. Kayak ya Tuhan suruh sharing juga kan nggak langsung di depan 1 juta umat gitu yang rame gitu, di tengah lu kecil sendiri gitu, terus kayak sharing stadion gitu kan, nggak gitu ya, paling kan sharing bisa antar teman atau sekelompok teman atau gimana gitu kan, pasti dimulai dari orang-orang yang kita kenal gitu. Jadi kayak di kisah-kisah di Alkitab tuh kayak misalnya tembok Yeriko kan disuruh dikelilingin 7 kali biar rubuh. Tapi kan mereka awalnya belum tahu lah ya 7 kali itu bakal rubuh gitu. Mereka kan cuma disuruh kelilingin tembok Yeriko. Gampang apa enggak? Sebenarnya kan gampang kan? Ya cuma disuruh keliling kok. Susahnya apa gitu, nggak disuruh apa-ngapain, nggak kerja berat, nggak gimana, cuma disuruh kelilingin tembok Yeriko. Tapi kalau kalian jadi orang-orang yang disuruh itu, mau nggak disuruh keliling tembok Yeriko? Kan kesannya kayak kita pasti mikir kayak, ngapain gue kelilingin tembok Yeriko gitu, kayak orang nggak waras lah gitu, kayak bisa apa gitu dengan kelilingin itu, bisa apa gitu. Padahal kan Tuhan juga cuma suruhnya, ya lu kelilingin aja gitu, nanti di belakang ya urusan Tuhan mau gimana gitu kan. Tapi kan pasti kita nggak mau gitu, ngerasa, ih aneh ngapain nih ikut-ikut gitu keliling kan gitu. Atau kayak misalnya si Petrus disuruh tebar jala gitu. Padahal kan dia nelayan ya, dia udah ahli gitu di bidangnya. Tapi kayak disuruh lempar jala ke sebelah sana gitu. Kayak, lah kan gue udah coba nih dari tadi semalaman, nggak dapet apa-apa, masa tahu-tahu gue lempar dapet, ini kan enggak loh, ini gue nelayan nih, gue tahu, gue kan ahli gitu kan. Pasti kita kan berpikir gitu, padahal kan perintahnya itu sederhana, cuma tebarin aja jala gitu, titik gitu. Kayak dia juga disuruh jalan di atas air, itu kan nggak disuruh dia kayak berenang atau dia suruh dia diving sampai dalam apa gimana yang susah. Cuma jalan di atas air itu kan berarti dia keluar dari perahunya. Cuma itu kan, kayak cuma keluar aja. Susahnya apa sih keluar dari perahu? Sebenarnya kan nggak susah gitu. Cuma kan kita pasti akan mikir gitu, waduh gue keluar dari perahu, di situ air,
bisa tenggelam nih gua, nggak bisa berenang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak mungkin lah, masa suruh keluar dari perahu susah banget gitu. Padahal kan ya sekedar keluar dari perahu gitu. Harusnya kan sesimpel itu. Atau kayak si siapa? Pelayan yang di pesta, yang mengadakan pesta itu yang air berubah jadi anggur, itu kan anggurnya habis. Dia disuruh tiduk air masuk ke tempayan, kasih ke pemimpin pesta. Gampang apa enggak buat seorang pelayan kayak gitu? Gampang kan, emang kerjaan dia sehari-hari ciduk itu air ke tempayan gitu, ke tempat, terus dibawa ke pemimpin pesta. Cuma begitu doang, tapi kan dia pasti mikir karena kayak, ah gimana? Ini kan air gitu, terus gue bawa ke pemimpin pesta gitu, kayak gue bakal dipecat dong kalau kayak gitu kan. Padahal soal-soal itu kan semuanya sebenarnya tugasnya simpel ya, cuma kayak ciduk air, keluar dari perahu, tebar jala ke sana, sama kelilingin tembok. Sebenarnya kan sesimpel itu. Tapi kita seringkali nggak mau maju, nggak mau jalan, nggak mau lakuin, itu karena kita ternyata terhalang dengan logika kita sendiri. Karena ada di Amsal 3 ayat 5 gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita udah disuruh kayak contoh-contoh tadi, ya lakuin aja gitu. Sebenarnya kan tugasnya itu simpel gitu. Kalau kita suka melayani ya dimulai dari misalnya kayak jadi pelayan misalnya beres-beres bangku gitu. Itu datangnya pagian ya gitu. Karena kan itu buat kita susah gitu ya kayak datang pagian, gue aja tidur baru jam berapa, capek begini begono gitu kan tugasnya simpel gitu kayak ya udah datang gitu lakuin gitu jangan kita sampai bersandar pada pengertian sendiri gitu kayak lakuin aja kalau Tuhan suruh apa jalanin aja pasti ada penyertaan dari Tuhan gitu kalau kita taat karena kalau tanpa ketaatan gitu kita nggak bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan juga gitu kan kita jadi nggak jalan-jalan kita nggak melakukan apa-apa gitu padahal mah lakuin aja gitu tugasnya mah simple jangan mungkin pesannya jangan banyak mikir gitu ya. Untuk saya orang yang banyak mikir, emang pesan itu susah gitu kayak jangan banyak mikir gitu. Nggak bisa gitu. Iya, saya tahu gitu nggak bisa kalau orang suka mikir disuruh jangan mikir itu nggak bisa. Tapi ya coba aja, coba dulu gitu jalanin aja langkah pertama, langkah sekecil apapun kalau Tuhan udah suruh Tuhan panggil gitu kayak ya udah jalanin aja dulu. Nanti Tuhan pasti pimpin di perjalanannya gitu. Ujian yang keempat. Ujian keempat itu ujian ketulusan. Di ayat 16 sampai 22. Nah, ini ayat-ayatnya 16, 19 sampai 22. Lalu Gideon membagi ke 300 anak buahnya menjadi 3 regu. Setiap orang diberi sebuah trompet dan sebuah kendi yang berisi obor. Menjelang tengah malam, Gideon dan orang-orangnya tiba di perbatasan perkemahan musuh. Pada waktu itu, orang yang mengawal perkemahan itu baru saja berganti jaga. Lalu Gideon dan regunya meniup trompet dan memecahkan kendi-kendi mereka. Ketika Gideon dan orang-orangnya sedang membunyikan trompet, Tuhan membuat angkatan perang musuh saling menyerang satu sama lain dengan pedang. Mereka lari ke arah Zerera sampai sejauh Betsita dan kota Abel Mehola dekat Tabat. Nah, jadi ini setelah Gideon taat, ternyata Tuhan itu kan, Tuhan provide kan, Tuhan pimpin kan, Tuhan kasih dia kemenangan gitu kan, asal dia ngelakuin aja apa yang Tuhan suruh gitu. Jadi setelah Gideon juga yakin, dia taat, dia jalanin, dia bilang sama 300 pasukannya gitu, bikin taktik lah gitu. Jadi setiap orang harus pegang trompet dan sebuah kendi yang berisi obor. Jadi ketika si Gideon udah kasih aba-aba, entah Gideon tiup trompet dan memecahkan kendi, mereka semua tuh harus ikut gitu, pasukannya juga harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi musuhnya tuh kayak Okama kaget gitu, kegep, ih apa nih rame-rame gitu. Tapi kan itu dalam keadaan gelap ya, malam zaman dulu kan bener-bener malam gitu, bener-bener gelap, nggak yang lampu-lampuan terang begitu gitu.
Jadi, musuh-musuh itu jadi pada panik. Jadi saling menyerang satu sama lain. Jadi kan walaupun Gideon cuma punya 300, tapi kan mereka yang ratusan ribu itu juga saling serang sendiri, ya mati sendiri gitu. Jadi kalah kalah sendiri gitu. Nah kalau, kita lihat, ini kan berarti anak buah Gideon 300. Tentara ini, itu kan mereka melayani tanpa nama. Kita kan nggak tahu ya 300 tentara itu namanya siapa, gitu, Abdul, Somad, atau siapa gitu, nggak ada, satu pun namanya nggak ada, cuma tentara Gideon, udah titik gitu kan, nggak ada namanya gitu. 300 orang itu juga berjalan dalam gelap gitu kan, pas disuruh nyerbu itu kan gelap-gelapan gitu, nggak kelihatan gitu, siapa nih yang ikut, oh siapa nih yang jadi pahlawan gitu kan, nggak ada gitu, mereka nggak yang bisa keren gitu loh kayak, "Wih, gua nih tentaranya Gideon nih, gua ikut perang nih," gitu. Nggak kelihatan gitu, itu posisinya gelap gitu, nggak ada yang tahu gitu, nggak ngeh lah gitu orang. Kayak gitu. Kalau kita mau melayani gitu, kita mau jadi tentaranya Tuhan gitu, kita, bisa nggak, eee, melayani walau kayak tanpa nama gitu, kita nggak kesannya kita kayak nggak dikenal gitu. Motivasi kita tuh apa gitu untuk melayani gitu, atau kayak mau keren-kerenan atau mau diapresiasi atau mau gimana gitu. Misalnya kalian tergabung di gereja yang besar gitu, terus kayak kalian melayani jadi apalah gitu misalnya bagian apa, terus kayak, gua loh timnya pelayanan gereja ini nih, Mega Church, itu gua ikut, pelayanan di situ gitu, gua melayani di sana gitu." Itu kan nggak melayani kan nggak bisa gitu ya gitu, nggak bisa yang dipamerin gitu, cari apresiasi atau cari ketenaran gara-gara, "Oh itu gereja yang gede tuh," terus kita jadi eksis gitu kayak, "Oh dia nih pelayan di gereja gede," gitu kan nggak bisa kayak gitu loh. 300 orang itu kan semua, yang tadi saya bilang namanya nggak ada di Alkitab, tapi kan Tuhan lihat gitu, Tuhan tahu, "Oh 300 orang ini nih si A, B, C, D, E, wah ini bagus nih, tentara bagus, dia lulus," ya umpama gitu. Jadi makanya kita kalau dalam melayani, kita beneran mau melayani nggak gitu, kita tulus gak sih melayani atau kayak kita baku melayani kalau lagi dilihat gitu kayak, "Wih, si gebetan ini lewat nih, ah kerjain inilah nyapu-nyapu di gereja," misalnya gitu, biar bikin dia meleleh gitu. Itu kan nggak gitu loh, melayani kan harus tulus, harus bener-bener motivasinya, buat Tuhan gitu, untuk, eee, kemuliaannya Tuhan gitu. Kayak si kendi isi obor sama, trompet tadi, itu kan gambarin kalau obor kan terang gitu ya. Berarti kan, terangnya kayak terangnya Tuhan gitu yang harus bersinar gitu. Kendi itu tuh kayak kitanya. Jadi kendi diisi obor itu jadi kayak Tuhan di dalam kita gitu kan. Tapi ketika kita melayani, kayak tadi si Gideon itu kan harus hancurin kendinya gitu kan. Jadi kayak kendinya itu kitanya itu keakuan kitanya tuh harus hancur gitu, maksudnya harus, remuk biar terangnya Tuhan yang kelihatan gitu. Jadi bukan kitanya gitu, bukan kitanya yang hebat, bukan kitanya yang keren, tapi kita benar-benar memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Ih, capek juga ya kita ujian udah 4 soal gitu. Ujian nih, sumpah ini ujian terakhir, dan ini ujian yang menentukan apakah kita akan lulus jadi tentaranya Tuhan gitu. Ujian kelima itu ujian ketekunan. Itu ada di ayat 23 sampai 25 dan Hakim-Hakim 8 ayat 4. Kita fokus di Hakim-Hakim 8 ayat 4. Pada saat itu, Gideon dengan ketiga ratus anak buahnya sampai ke seberang sungai Yordan. Mereka lelah sekali, tetapi masih terus saja mengejar musuh. Kita udah lihat betapa tersortirnya dari 700.000 penduduk, turun jadi 32.000, turun lagi jadi 10.000, berakhir di 300, tapi yang 300 ini setia sampai ujung, sampai sungai Yordan, sampai mereka benar-benar babat abis semua musuhnya gitu. Kan capek ya, perang itu kan capek gitu, nggak ada yang perang nggak capek itu, nggak ada gitu. Perang
Mereka pasti capek, udah dari malam gitu, perang terus, tapi sampai ujung gitu mereka tetap ngikut si Gideon 300-300-nya full nggak kurang jadi 299 atau 258 karena semua full 300 setia sampai akhir ikut Gideon sampai ke Sungai Yordan. Jadi kita kalau melayani, kita harus terus semangat. Kalau nggak mempan disemangatin orang, ya harus semangatin diri sendiri gitu ya, kayak harus dari dalam diri gitu. Walaupun kayak si tentara Gideon udah capek gitu, mereka lelah gitu, tapi mereka nggak quit, mereka nggak cabut di tengah jalan kayak udahlah Tuhan capek, udah nggak mau capek 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 nggak cabut aja gitu, nggak, mereka tetap semangat, mereka tetap setia sampai akhir gitu, mereka benar-benar pegang komitmen mereka untuk jadi tentaranya Gideon dalam konteks yang hakim-hakim itu gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita misalnya awalnya kita udah berapi-api nih, ujian 1-4 kita lulus lah, tapi di ujian kelima kita tahu-tahu misalnya hidupnya jadi ketimpa lagi ada masalah atau banyak gesekan atau gimana, terus kita kayak udahlah Tuhan keluar aja nggak mau pelayanan lagi, si ini rese, si itu rese, yang ini menyakiti, yang itu menyakiti gitu, nggak bisa gitu loh. Kita jangan sampai jadi mantan pelayan gitu kan, nggak lucu ya, kita dulu dikenal misalnya, oh berapi-api nih, dia kan jadi pelayan di bagian ini nih, terus tau-tau kayak nggak berapa lama, ah lu kok udah nggak di situ gitu, ya udah nggak, gue udah nggak pelayanan gitu, itu kan nggak lucu gitu. Kita harus terus semangat, kita harus terus komitmen, kita harus terus setia gitu. Tapi setia ini bener-bener yang teruji oleh waktu gitu. Kalau capek ya istirahat gitu, cari refreshing lah gitu, cari kekuatan, cari casnya kita tuh di mana gitu ya. Ngecas gitu, silahkan ngecas gitu ya. Istirahat gitu boleh, tapi jangan sampai kita quit gitu, karena kita mau jadi kayak tentara si Gideon ini yang bener-bener goal sampai akhir, bener-bener terus ikut Gideon gitu. Jadi kita seumur hidup gitu, bener-bener sampai Tuhan panggil, kita tetap dikenal sebagai tentaranya Tuhan gitu, nggak jadi mantan tentaranya Tuhan gitu. Ya begitu. Jadi sebenarnya kan ini ajakan untuk kalian melayani. Jadi maksudnya dengan uh, judul-judul ujian saringan gitu, maksudnya jangan sampai kita takut gitu, kayak melayani susah amat, masa gitu dong mesti diuji sih, mesti ada ujiannya, mesti ada saringannya gitu. Ternyata ya semua kemauan itu harus diuji gitu, jadi kita benar-benar mau apa enggak itu kan terujinya kalau udah ada tantangan gitu ya. Kalau ngomong doang kan gampang, iyalah bisa, mau, begini begono, tapi kalau nggak ketemu tantangan, nggak ketemu ujian, itu tuh nggak afdol gitu, nggak lulus uji. Kayak si kapten, kita balik lagi ke kapten, lihat kan afternya itu si kapten ganteng gitu, gagah gitu, tentara banget, tapi dulunya tuh dia culun banget gitu, sumpah itu culun banget. Sejujurnya awal-awal gue juga kaget gitu pas nonton, kayak kok bisa sih CGI-nya keren banget gitu deh sampai seculun itu gitu, dan ya kayak menggambarkan banget gitu loh. Ini si culun ini itu pertama si kapten mau ya, baru mau menjadi tentara gitu, mau ngedaftar tentara, baru sekedar kemauan. Tapi setelah dia diuji, dia jadi ganteng guys gitu, dia jadi kuat, dia jadi gagah, dia jadi berotot gitu. Jadi kayak jangan takut sama dibilang ada ujian saringan dalam melayani gitu, karena ujian itu bukan beban gitu, ujian itu menguatkan kita gitu, ujian itu latihan gitu. Jadi kita makin lama makin pinter ya, kayak anak sekolah lah. Makin lama kan kalau nggak ada ujian kan kita tetap SD terus gitu. Tapi kan dengan adanya ujian kita bisa sampai kuliah, sampai kita bisa kerja, itu kan makin lama makin menguatkan kita gitu. Jadi jangan jadikan ujian dalam melayani itu sebagai beban, tapi sebagai bentuk latihan gitu. Kalau kalian masih bilang kayak enggak lah, gue nggak bisa apa-apa, lemah aku tuh butiran debu gitu, nggak bisa. Kalian mesti ingat-ingat gambar ini, si culun ini yang kelihatannya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, lemah gitu, lunglai, letih lesu.
itu ternyata bisa loh gitu, bisa loh jadi tentara gitu, bisa deh jadi kapten yang akhirnya jadi kuat karena dia terlatih lewat ujian-ujian, kayak gitu. Nah, gue mau tutup dengan satu quotes bagus dari Pastor Christopher Tapiheru. Kalau terus berasa jadi korban, kapan mau belajar berkorban? Asik. Gue dapet ini terus gue kayak amazing gitu, kayak iya ya bener juga gitu, karena kita pasti dalam kisah hidup kita sendiri, kita pasti merasa kita yang jadi korban. Kayak, kenapa sih kok gue terlahir di keluarga yang gini? Nggak punya apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kenapa gue payah, gue nggak kayak teman-teman gue nggak bisa, gue nggak ada bakat apapun gitu. Kayak, ya kalau kayak kita terus berasa jadi korban, ya kapan kita mau belajar berkorban? Seperti itu teman-teman, semoga sharing malam ini bisa kalian tangkap, kalian pahami, dan kalian ingat bahwa si culun itu bisa jadi ganteng karena ujian. Terima kasih.